Berjumpa kembali bersama saya dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terkasih, mungkin baru saja Anda ke gereja, atau barangkali yang belum sempat ke gereja pada Minggu Prapaskah yang kelima ini. Menarik untuk melihat pemandangan di dalam gereja. Kita melihat salib dibungkus dengan kain warna ungu seperti ini di belakang saya. Juga patung-patung akan dibungkusi dan sudah dibungkusi dengan kain berwarna ungu. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin semuanya ini tercipta tanpa ada latar belakang dan tujuan? Bisa saja Anda merasa aneh karena mengikuti misa pada Minggu Prapaskah kelima. Semua patung yang indah di gereja, bahkan juga krusifiks, salib berkorpus, ditutup kain ungu. Bukankah kita seharusnya melihat adegan yang menyakitkan di Kalvari ketika mendengar pembacaan kisah sengsara pada Minggu Palma? Namun demikian, saudara-saudariku yang terkasih, boleh saja Anda merasa aneh, mungkin juga merasa bingung dengan hal itu. Anda bertanya-tanya, mengapa di Minggu Prapaskah kelima kok patungnya ditutupi dengan kain berwarna ungu? Ikutilah pesan-pesan saya selanjutnya ini. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, adapun dasar dokumen gereja Katolik sebagaimana tertuang dalam buku perayaan Paskah dan persiapannya, Litere Circulares de Festis Pesalibus Preparandis et Celebrandis, atau Circular Letter Concerning the Preparation and Celebration of the Easter Feast, yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ibadat Ilahi, Congregatio de Culto Divino, pada tanggal 16 Januari 1988. Kita lihat di artikel 24 berbunyinya demikian. Inilah landasan ilmiah iman kita. Kebiasaan memberi selubung pada salib-salib dan gambar-gambar dalam gereja dapat dipertahankan bila diperintahkan demikian oleh konferensi wali gereja. Salib-salib tetap terselubung sampai akhir liturgi Jumat Agung, tetapi gambar-gambar sampai awal perayaan malam Paskah. Lalu apa tujuan dan makna penyelubungan salib dan juga gambar atau bahkan patung-patung itu? Menurut Philip Kolosky, ada 3 makna yang terkandung di dalam kebiasaan membungkus patung atau salib yang berkorpus dengan kain ungu. Yang pertama, penggunaan selubung mengingatkan bahwa kita sedang berada dalam masa khusus. Ketika kita memasuki gereja dan memperhatikan bahwa semua patung ditutup, kita akan segera tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda. 2 pekan terakhir dalam masa Prapaskah dimaksudkan sebagai waktu persiapan untuk Tri Hari Suci, dan dengan selubung ini menjadi pengingat yang kuat untuk bersiap-siap. Yang kedua, dengan selubung ini dapat memusatkan perhatian kita akan sabda-sabda yang diucapkan selama misa. Oleh karena itu,
bacaan yang kita renungkan pada hari Minggu Prapaskah kelima ini, ketika terjadi dialog antara orang Yunani dengan Tuhan Yesus Kristus berkaitan dengan situasi yang menandakan adanya duka cita, Yesus menjawab, kemuliaan Allah akan nyata dan indah pada waktunya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mendengar pembacaan dari kisah sengsara pada Minggu Palma, indera kita dimungkinkan untuk memusatkan perhatian terhadap kata-kata yang sangat menarik dalam Injil dan benar-benar masuk, menjiwai, berempati dengan suasana penderitaan yang dialami oleh Kristus sendiri. Maka kalau tanpa melibatkan diri kita, betapa hidup ini tidak ada makna. Karena tokoh iman kita yang menderita di kayu salib, disalibkan secara hidup-hidup, menjadi panutan seluruh peziarahan hidup kita. Yang ketiga, gereja menggunakan selubung untuk membuat rasa perhatian yang tinggi akan Minggu Paskah nanti. Nah, minggu depan pada perayaan Minggu Palma, Yesus masuk kota Yerusalem. Dia disambut dengan sorak-sorai, Hosana Putra Daud, Hosana Raja Daud. Mereka sambil melambaikan daun palem sebagai tanda. Tetapi mereka bertanya, loh, dia masuk kota Yerusalem kan untuk memulai eksekusi kematian. Kok kita bersuka cita? Inilah simbol iman kita. Penderitaan harus kita rayakan sehingga ada kebangkitan, ada Paskah yang mendatangkan kemuliaan. Itulah bukti dasarnya iman Kristiani kita. Nah, ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, Anda hari-hari dalam minggu ini Anda akan memandang bahwa selubung pada salib dan patung serta gambar itu tidak dimaksudkan untuk dipasang selamanya. Gambar itu perlu untuk diungkapkan dan tidak semestinya dikabulkan atau diselubungkan dengan perasaan kita. Dan pembukaan selubung sebelum merayakan malam Paskah atau pada salib, pada perayaan Jumat Agung, mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya adalah di dalam nama Yesus Kristus mengingatkan kita akan kehidupan kita di dunia ini. Kita hidup di dunia yang terselubung dan kita berada dalam pengasingan dari rumah sejati kita. Hanya dengan kematian kita sendiri, maka selubung itu diangkat dan akhirnya kita dapat melihat segala keindahan di dalam hidup kita. Haleluya, pada perayaan Paskah betul-betul harus bergema karena disitulah simbol dasarnya iman kita. Lalu ada pertanyaan umat ketika saya merayakan Ekaristi setelahnya itu, bagaimana pastor? Kami juga di rumah mau membungkus patung kami kah? Atau salib kami kah? Nah, jawabannya demikian. Menurut dokumen gereja yang tersebut di atas tentang penyelubungan patung dan gambar suci, itu dilakukan di gereja. Namun tidak ada larangan dan keharusan untuk bagi saudara-saudariku melakukan kebiasaan ini di rumah atau di tempat kos Anda. Perlu diketahui, makna mengenai kebiasaan ini jangan sampai menjadi suatu ritual belaka. Ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian mari kita menghayati minggu-minggu penderitaan ini, dan percayalah ketika Kristus dalam mengenang wafatnya di kayu salib,
Di sana ada janji keselamatan yang akan datang kepada saudara-saudariku yang terkasih, yaitu kemuliaan. Haleluya, Kristus akan bangkit dan kita semua ikut bangkit bersama Kristus, teristimewa dalam perayaan Hari Raya Paskah. Selamat mengikuti pekan penderitaan ini. Deo gratias. Amin.